Pulau yang terletak di tengah Danau Toba ini menyimpan pesona luar biasa. Sebuah tempat di mana alam dan budaya berpadu. Dari tenunan ulos yang menjadi simbol kebudayaan Batak Toba, hingga rumah bolon yang megah. Setiap sudutnya penuh cerita. Cerita rakyat Batak yang terus hidup, diwariskan turun-temurun, menambah kekayaan yang membuat pulau ini begitu istimewa. Inilah Kelana Bentala dari Samosir, Danau Toba. Destinasi pertama, tadi ketika nyampe Pulau Samosir, baru saja nyampe Pulau Samosir, langsung keluar lagi dari Samosir ke Sumatera. Tadi nyebrang jembatan baru, dan kita nyampe di Bukit Burung. Ini di Bukit Burung ini kita tadi trekking dari lokasi camp, trekking sekitar ya mungkin 5 menit. Trekking bukit, terus sampai di puncak, view-nya langsung ada pulau kecil itu di Danau Toba, namanya Pulau Tulas. Itu best view-nya di sini. Nanti kita akan camping di sana dengan view Pulau Tulas. Pesona fantastis untuk melihat keindahan Danau Toba dapat disaksikan dari beberapa sudut. Seperti halnya dari Bukit Burung yang menawarkan pemandangan yang begitu indah. Setelah mengarungi perairan Danau Toba yang megah, kami melanjutkan perjalanan dengan mobil menuju bukit yang memberikan pemandangan luar biasa. Tidak hanya danau, tetapi juga Pulau Tulas yang tampak menakjubkan di kejauhan. Untuk mencapai titik pandang terbaik, kami harus menanjak selama sekitar 10 menit hingga ke puncak bukit. Dari sini, pemandangan danau yang megah dan Pulau Tulas begitu dekat dan sangat memukau, menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Oke geng, jadi sore ini kita ada di Bukit Burung. Kabarnya kalau misalnya sore para burung-burung itu bermalam di seputaran sini. Akan ada banyak burung katanya. Cuman sampai sekarang baru ada nampak beberapa. Ya mudah-mudahan nanti ini dipenuhi sama burung sampai kita lihat, wow. Tapi selain itu yang jadi the best view-nya di sini itu adalah pulau kecil ini. Pulau kecil ini, terus di sananya itu ada bukit yang ditutupi oleh awan. Ini jadi terlihat sangat eksotis. Nah, di sebelahnya kita bisa nampak di situ ada Bukit Holbung. Bukit Holbung yang terlihat gagah, terlihat hijau dari sini. Terus di Danau Toba kalau misalnya sore-sore gini suka banyak orang yang mengangkat jaring atau mencari ikan. Mantap. Bukit Burung cuma naiknya agak lumayan, 10 menit, 20 menit, tapi nonjoknya seperti ini. Bukit Burung seperti namanya adalah surga bagi pengamat burung. Berbagai jenis burung lokal dan migrasi menjadikannya habitat alami yang sangat menarik bagi pecinta birdwatching. Suasana semakin mempesona dengan angin sejuk yang berhembus, ditemani oleh suara burung yang mulai bermigrasi, menciptakan suasana magis saat matahari terbenam ataupun terbit. Dulu itu ada seorang pemuda, dia memancing. Jadi setelah itu dia memancing, dia dapat ikan emas besar sekali. Iya, dibawa pulang ke rumah. Dia mau memasak ikan itu, ternyata ikan itu bisa ngomong gitu. Dan akhirnya ikan itu berubah wujud jadi seorang gadis cantik jelita. Nah, setelah itu menikahlah si pemuda tampan ini dengan si ikan ini dengan perjanjian, jangan potong aku akan menjadi istrimu, memberikanmu keturunan, tapi dengan syarat jangan pernah kau katakan pada siapapun kalau aku itu seekor ikan gitu. Nah, akhirnya oke lah, mereka punya anak nih satu kecil. Kelas 2 SD lah kita bikin. Nah, pas jadi suaminya ini bertani. Setiap hari bertani, mamanya ini di rumah memasak. Jadi siang hari itu selalu anaknya ini ngantar makanan ke bapaknya ke ladang. Suatu hari si anak ini mau ngantar makanan ke ladang, dia di tengah jalan ke distract gitu. Akhirnya dia main-main dulu, kelamaan nyampe di ladang. Sampai di ladang, iya, dimarahin bapaknya.
dasar kau anak ikan gitu. Akhirnya nangislah anaknya ini, lari-lari ke rumah. Dia bilang, "Mak, dibilang bapak aku anak ikan, betulnya itu," gitu. Akhirnya mamanya nangis sampai hujan badai petir, air danau pun besar gitu. Akhirnya jadilah Danau Toba gitu. Dan akhirnya dongeng ya. Iya, dan akhirnya mamanya dan anaknya ini pergi meninggalkan suaminya tadi, dan bapaknya itu pun menyesal. Gitulah. Itu ada kaitannya nggak sama misteri Danau Toba yang ada ikan besar itu? Kalau kita tanya yang tua-tua gitu, orang tua, pasti dibilang ada. Ya itulah mereka gitu. Iya, itulah mereka di bawah. Karena kan kadang ada juga masyarakat yang dapat ikan emas sebesar 20 kilo. Pernah itu dapat. Hari mulai gelap dan angin di Bukit Burung semakin kencang. Suasana yang tadinya magis kini berubah menjadi sedikit menegangkan. Kami pun memutuskan untuk meninggalkan puncak bukit dan mencari tempat yang lebih aman. Ngapain kau? Nyirih, karena aku udah ketemu sama Inang, jadi aku nyirih dulu. Biar apa? Nggak ada sih, biar enjoy aja. Ini ciri khasnya perempuan di Batak lah. Di Batak Karo, kalau di Karo itu suntilnya lebih besar. Ini namanya suntil guys. Dia tembakau. Jadi yang aku makan ini sirih, kapur sama gambir. Setelah itu aku makan dia merah pakai ini. Gini. Oke. Jam berapa nih? 10. Kita tadi mau tidur di Bukit Burung, nampaknya kurang bagus. Jadi kita langsung gas ke sini. Kita mau menginap di atas sana di Bukit Holbung. Ini spot terbaik di Danau Toba karena perbukitan gitu. Jadi ya lebih baik kita camping di atas dengan pemandangan yang bagus. Ya beginilah kehidupan road trip, tidurnya di mana aja, di mobil jadi, di bukit jadi, di parkiran jadi, di mana-mana jadi. Mari kita bongkar. Kami melanjutkan perjalanan menuju Bukit Holbung yang terletak di Desa Haria Rapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Bukit ini dikenal sebagai salah satu spot terbaik untuk menikmati keindahan Danau Toba dari ketinggian. Dari lokasi parkir, kami langsung trekking menuju area camping yang berada di perbukitan. Tiba di puncak bukit, langit yang cerah dengan bintang-bintang berkilauan memberi kesan magis. Kami langsung mendirikan tenda untuk beristirahat dalam keheningan malam yang semakin dingin. Namun pemandangan Danau Toba yang syahdu di bawah langit malam membuat segala lelah kami terbayarkan. Malam itu terasa seperti milik kami, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Keesokan harinya, kami terbangun dan disambut pemandangan yang luar biasa. Bukit Holbung yang juga dikenal sebagai Bukit Teletabis menyuguhkan panorama alam yang mengagumkan. Dari sini kami bisa melihat Danau Toba dengan jelas, serta Pusuk Buhit, gunung api yang menjadi salah satu daya tarik di Sumatera Utara. Bukit ini yang berusia lebih dari 200 tahun menyajikan keindahan alam yang begitu memukau, menjadikannya tempat yang sempurna untuk berfoto dengan latar belakang perbukitan hijau dan tentunya Danau Toba yang sangat menakjubkan. Setiap sudut di Bukit Holbung adalah spot fotografi yang sangat menarik. Selain pemandangan yang mempesona, Bukit Holbung juga menawarkan jalur hiking yang menantang, memberikan pengalaman mendalam dengan alam sekitar. Tempat ini benar-benar sebuah surga bagi para petualang yang mencari ketenangan sekaligus keindahan.
setelah kita berkegiatan di Holbung, dari semalam kita camping, terus bikin konten. Cuman kita tidak sempat sarapan karena emang sudah diperhitungkan kalau misalnya kita sarapan di atas itu panas. Jadi kita setelah bikin konten kita langsung buru-buru turun, dan ini perjalanan menuju ke Sibea kita mampir dulu untuk sarapan. Ini ada warung muslim di perjalanan, di tengah perjalanan Holbung ke Sibea sambil menikmati pemandangan Holbung. Kami pun melanjutkan sarapan di warung muslim yang lokasinya tak jauh dari Bukit Holbung. Warung ini mungkin bisa dibilang salah satu yang terindah, karena setiap jendela menghadap langsung ke Danau Toba yang menawan. Bahkan toiletnya pun yang tak kalah istimewa, menjadi toilet terindah yang pernah kami temui. Siapa sangka pemandangan dan kenyamanan bisa hadir bahkan di tempat yang tak terduga. Bagi yang membawa kendaraan mobil dan ingin merasakan pengalaman camping bersebelahan dengan mobil, ada spot tepat di samping warung ini. Sebuah bukit kecil yang menghadap langsung ke Danau Toba, dengan pemandangan yang langsung memanjakan mata. Sebuah tempat yang sempurna untuk menikmati alam dan suasana tenang di sekitar Danau Toba. Ya, kali kedua kita mengunjungi Sibea. Sekarang sudah terlihat semakin rapi, dan ini sehabis hujan jalanannya terlihat semakin hitam. Kemudian pohon-pohon di sekitarnya sedang berwarna hijau. Bagus sekali ini. Sekarang kita akan keliling nih dari sini ke atas. Akan di drone, mungkin dari kamera darat juga nanti di sebelah sana tikungan. Mungkin itu saja Sibea, salah satu spot yang unik untuk dikunjungi di Danau Toba. Setelah meninggalkan Bukit Holbung, kami melanjutkan perjalanan dan singgah sejenak di Bukit Sibea, sebuah kawasan wisata religi yang sangat menarik, khususnya bagi umat Kristen. Di sini terdapat patung Yesus Kristus yang konon memiliki ketinggian lebih dari patung Yesus di Brazil, dengan tinggi patung mencapai 61 meter. Meskipun saat kami berkunjung, patung tersebut masih dalam proses pembangunan. Keindahannya sudah cukup memukau, dan kami bisa membayangkan betapa megahnya nanti ketika selesai. Gengs, jadi sekarang saya lagi di Sibea. Ini ada patung Tuhan Yesus bagi umat Kristiani. Terus yang menariknya di sini ada pemandangan Danau Toba. Terus ada jalan yang menurun ke bawah, itu juga menjadi objek wisata. Salah satu keunikan lainnya dari Bukit Sibea adalah jalanannya yang berkelok-kelok hingga menuruni bukit, lalu berujung pada jalanan buntu. Kalau diabadikan dengan kamera udara, jalan yang berkelok itu akan tampak seperti angka 8 atau bahkan seperti ular yang melingkar. Menarik sekali bukan? Kami pun sampai tertawa melihat bentuknya yang begitu unik, menambah keseruan perjalanan kami di Danau Toba. Bukan hanya alamnya saja yang kaya, tetapi budayanya juga yang sangat beragam, yang membuat kawasan Danau Toba menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Desa Lumban Suhi Toruan di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, yang terkenal dengan kawasan wisata budaya Kampung Ulos Hutaraja. Sesuai namanya, Kampung Ulos adalah tempat di mana masyarakat Hutaraja menenun ulos, kain khas masyarakat Batak Toba. Di sini kami bisa menyaksikan langsung proses pembuatan kain ulos yang dilakukan dengan cara manual menggunakan alat tenun tradisional. Penenunnya umumnya dilakukan di depan rumah bolon, yang juga menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk melihat langsung keahlian para penenun. Ini nama motifnya apa Ibu tadi? Motif Maulana. Maulana. Ada arti dan maknanya? Nggak ada. Ini khusus orang
untuk pesta pernikahan. Oh, untuk pesta pernikahan. Ini biasanya ukurannya berapa nih dibuat? Ini selendangnya 65 cm, sarungnya 100 cm lebarnya. 100 cm. Lebarnya. Ini 1 bulan ya bikin gini ya? Iya, 1 bulan. Setiap hari berarti Ibu? Iya, setiap hari. Jadi kampung ini kebanyakan pengrajin ulos. Nah, kampung ini dulu kan satu orang yang punya, tapi anaknya ada. Anaknya itu bersebar sampai ke ujung itu tuh, perdamaian. Ini awal dibilang ini kampung Huta Bolon. Huta Bolon ini. Huta Bolon. Huta Bolon. Jadi karena udah karena sekarang udah dibikin Bapak Jokowi jadi Huta Raja Perdamaian. Apa itu artinya? Huta Raja, kampungnya raja. Kalau perempuan ya dominan jadi pengrajin ulos, tapi kalau laki-laki ke ladang bertani sama ngambil ikan di Danau Toba. Oh, gitu ya. Iya. Kalau ulos ini bagi orang Batak ya, ini penghangat untuk tubuh manusia, ya, dan juga dibikin orang Batak juga ini sebagai alat minta doa ke Tuhan yang disampaikan oleh tulang sama berenya, gitu. Ulos ini bisa dibikin jadi baju, bisa dibikin jadi semacam aksesoris topi, bisa dibikin jadi taplak meja sebelum diserahkan sama yang punya. Nah, tapi kalau udah diserahkan sama yang punya, janganlah dibikin jadi ini aksesoris rumah gitu, semacam gorden, jangan. Karena ini dibikin leluhur kami dulu sebagai pengganti doa sama ini gitu loh. Sama manusia gitu. Sakral berarti ya? Iya. Oh, kalau ibu umur 14 tahun di kampung ini, lahir di sini, besar di sini, kawin di kampung ini juga. Umur 14 tahun. Jadi dulu bisa menenun dari mana, Bu? Iya, nenek kita yang ngajarin. Dari nenek ke mama, dari mama sama kita lagi. Kalau di sini, kalau perempuan wajib bisa menenun kah? Bisa, kalau kami misalnya kelas 6 SD udah kami latih anak kami. Tapi sesudah tamat SMA, ya udah pergilah merantau kami lanjut kuliahnya kan, sekolahnya. Itulah, makanya ada lagi anak-anak generasi penerus yang masih SMP, ya udah kami latih. Selain kain ulos, kampung ulos Huta Raja juga memiliki rumah bolon atau rumah gorga yang menjadi bagian dari sejarah dan budaya Batak Toba. Rumah-rumah ini sudah berdiri sejak lama, dan para penenun ulos tinggal di rumah tersebut. Kampung ini bukan hanya tempat untuk melihat pembuatan ulos, tetapi juga menjadi situs sejarah yang patut dijaga kelestariannya. Sebuah kekayaan budaya yang terus dilestarikan oleh masyarakat setempat, menjadikan kampung ulos Huta Raja sebagai tempat yang penuh nilai sejarah dan budaya yang sangat berarti bagi Indonesia. Selanjutnya, kami menuju sebuah danau yang unik yang berada di dalam danau. Pulau Samosir yang terletak di tengah Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia, ternyata menyimpan keajaiban lain, Danau Sidohini. Danau ini benar-benar danau di atas danau, sebuah keunikan yang menjadikannya tempat yang sangat istimewa. Hari ini kalian yang aku bawa wisata rohani. Tadi kita ke Sebiabea ketemu Tuhan Yesus. Sekarang kita ke rumah Bapa yang di surga. Oke, bukan aku yang login, tapi kalian yang login hari ini. Haleluya! Haleluya! Danau Sidohini terkenal dengan pemandangan alamnya yang memukau dan suasana sejuk yang mengelilinginya. Keindahan dan ketenangan danau ini menawarkan daya tarik yang jarang ditemukan di tempat lain, menjadikannya destinasi yang wajib dikunjungi.
Di sekitar Danau Sidohini terdapat gereja HKBP Sidohini yang berdiri dengan view sangat cantik. Didirikan pada tahun 1963. Gereja ini menjadi salah satu tujuan wisata karena padang rumput hijau yang sangat luas di sekitarnya, yang menjadi tempat banyak kerbau merumput. Pemandangan ini bersama dengan suasana pedesaan Batak yang kental, menciptakan atmosfer yang sangat menenangkan, membawa kita lebih dekat dengan alam dan budaya lokal yang sangat memikat. Kalau di Batak itu ada berapa marga? Woi, ada 100 lebih. 100 Ya, lebih? aku nggak tahu sih kepastiannya berapa. Banyak kan? Kalau aku Batak Karo. Karo, apa Ya. tuh? Burunya apa? Aku beru barus. Itu masuk ke Karo-Karo. Karo-karo. Gitu. Tapi ini kita kalau dikasih nama marga apa yang cocok? Keren. Aku dulu. Iya ya. Oh, berarti orang Abang ini suku Jawa kan? Sunda, Jawa. Sunda, Jawa. Nah, Udah. biasanya sih kalau orang pendatang kita kasih marga, guys. Jadi Siapa dulu nih? siapa dulu ya? Aku dulu ya. Ola dulu ya, Bang. Namamu siapa, Bang? Arsal Bahtiar. Arsal Bahtiar Tampu Bolon. Apa itu? Kenapa Tampu Bolon? Keren, Arsal Bahtiar Tampu Bolon. Dapil 1. Tidaklah aku main politik. Iya kan, paten kan, Bang? Ini Udah ya, Tampu Bolon ya. Muhammad Barkah. Barkah aja lah. Ya, Barkah. Barkah apa ya? Tunggu. Barkah. Oh, dia kan ada Muhammad ya. Nasution dah. Ya. Wih, mantap itu. Muhammad paten. Barkah Nasution. Oke. Kenapa Nasution? Karena biasanya yang Islam itu ke Batak Mandailing, pas dia begitu. Mandailing Ya. kemarin lewat kita. Iya, tapi kalau dilihat-lihat abang ini ya kayak Tuhan Yesus sedikit ya kan? Tinggal Namanya tekuk Muhammad. titik kan? Tinggal Iya. tekuk titik. Iya, tinggal sedikit aja dia bawa pikul salib di sini udah jadi dia. Terus kau Septian. siapa namamu, Bang? Septian. Septian. Oh iya. Septian Raja Guguk cocok kali kau, Bang. Kenapa? Kenapa dikasih itu? Karena main terus sama guguk tadi. Iya, sepanjang kita kemana-mana yang dicarinya anjing. Bang anjing. Kira, Septian. Bang anjing. Disamperin ya kan? anjing. Iya, disamperin anjing dia coba lah. memang Sikit-sikit. Dapil berapa? Kau di mana, Bang? Di Samosir atau di Balige atau di mana nih? Dapil mana? Dapil Samosir. Oke, Samosir dia, guys. Kita kasih dukungan. Badlan. Oh, Badlan. Aku tahu kau di Napi Tupulu. Marga Badlan Napi Tupulu. Ah, cocok kan? Politiknya itu paten. Politik Iya. ya? Calon DPRA kan? Ya, Apa itu? DPRB, Apa? DPRM, Apa lagi? Medan, DPRA Aceh kan? DPRA Aceh. Tapi udah hafal kok markamu kan, Bang? Apa tuh tadi? Tampu Bolon. Tampu Bolon. Iya. Kau King Dog. King Dog. Dia Raja Patu. Napi Tupulu. Ini dia paling susah. Susah kan? Tapi itu Iya. Ya, ini Nasution. Nasution. Jangan salah sebut ya, Bang. Wih, Nasution ini kayak artis siapa? Itu banyak artis Nasution. Oh, banyak lah. Perjalanan kami di Samosir benar-benar puas. Kami mengelilingi kawasan dengan jalur berbeda dan melewati desa-desa cantik. Kami tutup hari ini dengan makan malam di kawasan wisata Tuk-Tuk. Nasi pecel ayam goreng menjadi pilihan terbaik. Oke. Jadi semalam kita menginap di hotel yang super murah, 100 ribuan. Ini di daerah Tuk-Tuk. Ini kawasan wisata yang ada di Danau Toba. Ini Tuk-Tuk itu dari dulu emang ramai. Dari dulu saya pertama ke Toba juga nginepnya di Tuk-Tuk karena yang lain belum cukup banyak. Terus tadi pagi ngeliat orang-orang pada main apa namanya, jet ski ya. Nggak tahu di sini namanya apa, jet ski, aquabike apa. Pemandangannya langsung ke danau. Sekarang kita mau ke Huta Sialagan, ke kampung kanibalisme, dan nanti siang mudah-mudahan bisa bertepatan dengan orang memanggil monyet ya. Memanggil monyet, siamang dan beruk dan lain-lain. Dia jam 12. Kita sekarang cari makan dulu baru lanjut sana. Let's go.
Di tengah keindahan Danau Toba terletak sebuah desa yang menyimpan kisah-kisah gelap masa lalu, Huta Sialagan. Desa yang dikelilingi oleh benteng batu dan rumah adat Batak yang sangat megah, menyimpan rahasia yang mungkin akan membuat bulu kuduk kawan-kawan merinding. Desa ini bukan hanya terkenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena cerita mengerikan yang tersimpan dalam sejarahnya, praktik kanibalisme. Cerita ini terdengar seperti legenda yang sulit dipercaya. Namun bukti-bukti sejarah dan cerita turun-temurun dari para tetua desa memperkuat kepercayaan bahwa praktik ini memang pernah terjadi. Batu besar yang disebut batu persidangan masih berdiri kokoh di desa ini, mengingatkan kita pada masa-masa kelam tersebut. Ini kita harus menyidang Septian karena dia mencuri anjing. Dipasung atau ditanam di sini? Tergantung sih kesalahannya. Sebenarnya sih kalau bukan dipasung atau dipenggal. Kanibal itu ya? Kita penggal aja lah ya kepalanya. Iya. Sini kah? Enggak, ini meja persidangan. Tempat memenggalnya itu di belakang sana. Kalau apa dipasung dulu, baru kalau memang dia udah fatal baru dibawa ke meja memenggal. Kalau gambar tetek 4 itu artinya itu adalah punya ibu. Jadi sejauh apapun orang Batak itu melangkah, dia pasti akan kembali ke pangkuan ibunya untuk menetek. Oh, gitu. Kalau cicak itu biasanya kan mana-mana dia. Di mana-mana ada, terus bisa menolak bala itu. Jadi sejauh apapun orang Batak Merantau pasti kembali ke kampung halaman. Dia ini adalah anak raja. Raja itu dulu punya satu-satunya putra, tapi anaknya ini sakit-sakitan dan karena sayangnya itu si raja, setelah itu putranya meninggal karena sakit. Karena sayangnya si raja ini kepada putranya, dia tidak mengatakan kepada orang kalau putranya ini sudah meninggal. Akhirnya dia buatlah patung menyerupai putranya si Gale-Gale, dan dengan zaman dahulu itu bisa dipakai ritual dengan menggerakkan si putranya ini. Jadi ini nanti ditarik dari belakang, ini akan bergerak. Jadi dia begini, pokoknya bergerak. Oh, jadi dulu itu nggak dimainin, tapi emang bergeraknya secara mistis. Secara mistis, pakai ritual. Jadi kita sekarang sedang berada di rumah adat Batak, Huta Sialagan. Konon pada zaman dulu di sini aturan adatnya sangat ketat ya. Nah, bisa kita lihat saat kita memasuki banyak barisan rumah-rumah adat, dan ada yang berbeda, ada yang kalau nggak salah ada 3 jenis sih, sempat saya baca ada 3 jenis rumah adat bolonnya. Itu yang sana beda, yang ini beda. Terus di sini ada meja persidangan. Di sini adalah yang dipakai Raja Sialagan untuk mengadili para penjahat yang mungkin berbuat di luar ini ya, di luar batas ya. Dia bisa nanti dipasung atau dipenggal. Jadi zaman dulu di sini masih ada kanibalisme tuh di kampung ini. Terus di sini ada pohon apa namanya? Hariara atau pohon kebenaran. Di sini ada patung orang yang sedang dipasung. Terus di belakang saya juga ada tempat pemasungan. Tuh di situ ada orang yang sedang dipasung di bawah rumah adat Bolon. Terus apa ya? Mungkin ini salah satu rumah adat yang sampai saat ini masih terjaga ya. Ini ya bangunan-bangunannya dan sudah menjadi cagar budaya. Di sini kawan-kawan bisa melihat bahwasanya aturan adat Batak khususnya di Huta Sialagan ini kalau sampai saat ini masih diterapkan mungkin sangat menyeramkan. Masih ada kanibalismenya. Sekarang kita akan keliling-keliling melihat apa aja yang ada di Huta Sialagan ini. Para tetua desa seringkali menceritakan bagaimana para raja Batak pada zaman dulu mengadili penjahat dan bagaimana tubuh mereka dipersembahkan dalam upacara ritual. Namun, mengapa kanibalisme bisa terjadi di Huta Sialagan? Apa yang mendorong masyarakat untuk melakukan praktek yang begitu mengerikan? Beberapa sejarawan berpendapat bahwa ini berkaitan dengan kepercayaan spiritual dan kebutuhan untuk menunjukkan kekuatan serta dominasi.
ritual kanibalisme dianggap sebagai cara untuk mengambil kekuatan dari musuh dan melindungi desa dari ancaman eksternal. Di balik kengerian ini, ada banyak hal yang bisa kita pelajari tentang budaya dan kepercayaan masyarakat Batak pada masa lalu. Seiring berjalannya waktu, praktik ini ditinggalkan dan kini Huta Sialagan menjadi tujuan wisata sejarah yang menarik, memberikan kita kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang perjalanan panjang dan kompleks masyarakat Batak.